saluran Ampanan Tengah ini kan ada 10 bendungan yang berada di pesisir pantai Ampunan Kota Tua. Itu sebenarnya kan ada 3 lingkungan. Yang paling dekat itu kan Melayu Bangsal, Kalingnya Pahri namanya. Terus Melayu Tengah Jawa Kalingnya, Melayu Timur Pak Sumali Kalingnya, yang sampai dengan di Taman Duren. Taman Duren Ya saya ke sana kemarin Pak. udah Ada. Ya Pak Kalingnya ketemu. Temu kemarin. Terus ini di Melayu Tengah. Jadi kenapa sampai jadi disebut Kota Tua? Karena pertama ada kota dulu kan dia satu dulu, Kota Mataram ini masuk di Lombok Barat. Nah jadi setelah di zaman dahulu kala kan di era penjajahan Belanda mungkin juga belum lahir pada waktu itu kan. Jadi ini kan pelabuhan Ampenan. Bekasnya ya Pak. Ya dulunya memang pelabuhan. Jadi orang sampai pemberangkatan haji dulu lewat sini juga. Orang menyeberang ke Bali lewat sini juga, lewat pelabuhan Pantai Ampenan itu. Nah, tapi dia ndak mendarat di pesisirnya, dia agak di tengah karena ndak gelombang besar kan. Jadi dia agak ke tengah. Nah jadi pada waktu itu karena ramainya perdagangan dan transportasi di Ampenan ini kan, sehingga dibangunlah hotel, perbankan, pasar, gitu. Itu pada waktu ramai. Jadi ada Bank Indonesia, ada BRI yang kantornya di sana sih. Nah terus ada pelabuhan bongkar muat untuk kapal itu sudah. Jadi orang kalau mau berangkat ke Bali dia melalui sini, dan kalau dia mau berangkat haji juga dia melalui sini, dan kalau ada juga istilahnya itu dia pemberangkatan pengiriman hewan ternak berupa sapi yang mungkin datangnya dari Bima, mungkin kan dari Lombok Tengah, Lombok Timur, di sini ditampung, berangkat lewat sini. Begitu juga dia mungkin ada, karena enggak mungkin dia sehari 2 hari nginep lah dia di sini. Itulah sebabnya dia dikatakan kota itu karena ramai sejak dahulu kala gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu kan, karena mungkin dia dianggap tidak strategis ada pelabuhan di sini, jadi pindah ke Lembar gitu, mulai agak sepi. Nah terjadilah dia seperti sekarang ini. Nah ini sudah banyak yang berubah sebenarnya kalau kita mau telisik secara mendalam gitu kan. Nah cuman ada beberapa tempat lokasi yang masih bertahan karena tidak tersentuh oleh pembangunan. Karena memang pemiliknya kadang-kadang sudah tidak berdomisili di sini lagi, mungkin di Cakra. Kalau kebanyakan orang masyarakat Tionghoa di sini, ini kan etnisnya berbagai macam di sini. Jadi ada Sasak, Jawa, Arab juga ya. Jawa ada, terus Kalimantan banyak, Bugis banyak, Arab, Cina. Makanya namanya Kampung Melayu karena kumpulan orang-orang yang berbagai macam etnis sehingga dikatakanlah Melayu gitu. Nah itu sejarah singkatnya. Akhirnya pokoknya dia sudah tidak berfungsi lagi, mungkin sekitar tahun 70-an mungkin sudah tidak berfungsi lagi. Karena saya ingat waktu saya masih SD kelas 6 itu masih dia. Saya SD itu ke 63 tahun 60, sekitar tahun 68 69 saya SD kelas 1. Dari tahun 75-an tuh saya udah SMP. Nah berarti dia sekitar tahun 70-an sudah tidak berfungsi lagi sebagai pelabuhan, sehingga orang-orang yang dulu berusaha di sini, ya kalau memang dia beranak pinak di Kampung Melayu ini, dia tidak pindah.
ada beberapa Tionghoa kan yang dulunya memang pendatang mungkin, akhirnya dia bisa beli rumah, membangun apa, beli tanah, bangun gudang, bangun apa, sehingga mereka domisilinya di sini sampai dengan sekarang. Nah, tapi kalau Arab juga begitu, ada yang punya apa, ekonomi lebih, mungkin dia bisa beli tanah, bangun rumah, akhirnya domisilinya di kampung Melayu. Tapi sekarang begitu ceritanya, sehingga di kampung ini namanya Melayu itu karena itulah dia terbagi dalam berbagai macam etnis yang asal usul mereka pendatang yang kumpul di sini dan hidup dari kota tua Ampenan, dari pelabuhan Ampenan dulunya kota Ampenan karena maju luasnya berkembang. Nah, karena dia mungkin pertama dalam sejarah yang ada di Lombok ini yang ramai itu di Ampenan ini, sehingga karena dulu pernah menjadi kota gitu kan, tempat persinggahan dari berbagai macam segala masyarakat luar gitu. Nah, akhirnya rame. Terus dengan berjalannya waktu lama sepi, nah jadilah kota tua. Kemarin saya ke sana udah 4 kali kayaknya saya datang ke sini, Pak. Di Ampenannya, di pantainya udah sepi banget. Kemarin pas pertama datang masih ramai. Dulunya pas pertama datang kuliah di sini. Oh, tahun berapa nih datang? Tahun 2022 masih ramai kemarin pas lagi viral-viralnya. Ini Pak, selanjutnya pertanyaannya Pak. Kalau dibandingkan dulu dengan sekarang, apakah kegiatan masyarakat seperti acara keagamaan atau gotong royong, doa perubahan, seperti apa perubahannya sekarang? Kalau kehidupan masyarakat ya nggak bisa kita pungkiri kan. Kalau zaman dahulu kala ya mungkin mereka itu kan terfokus pada kegiatan keagamaan yang kuat, mungkin agamanya kan. Jadi mereka hidup berkelompok, berjamaah, membuat pesantren, membuat kelompok pengajian, yasinan dan segalanya gitu. Juga dengan kalau di sini etnis Arabnya itu dia ada samrah, ada namanya keseniannya sama hadrah. Dan kalau samrahnya ada dia kok tidak terdengar lagi, tapi nuansa kearabannya kental kalau samrah itu kan. Kalau hadrah kan keislamannya perginya karena semua etnis bisa memainkannya kan. Nah, itu dua kesenian yang adopsi dari suku Arab kan, masyarakat Arab itu ya, samrah dan hadrah itu. Nah, kalau hadrah masih ada, cuma samrahnya sudah ada cuman jarang gitu. Kemudian kalau kegiatan orang kawin atau apa di sini tetap Pak, si samrahnya itu kalau orang etnis Arab yang nikah gitu, sudah samrah itu yang biasa mereka gunakan, yang mereka pakai gitu. Nah, tapi kalau untuk yang Muslim secara umum, kalau hadrah itu masih ada gitu. Nah, kalau ada acara-acara keagamaan, misalnya maulid, ada acara orang sunatan, orang kawin, kadang-kadang masih bergunakan hadrah. Nah, kalau itu ya, kalau Cina, etnis Cinanya dia kan hanya terfokus pada barongsai aja, tapi jarang ada orang asli Cina sini yang bergelut di bidang barongsai. Cuman dia kan intinya kalau orang meninggal dulu kan dia rame, tapi karena sekarang sudah ada perkumpulan rumah komplek suka duka yang di Bintaro itu kan. Nah, kebanyakan mereka dia larikan ke sana. Dulu pada waktu zaman dahulu kala, kalau orang Cina mati biasanya dia buang uang itu di bawah jembatan tuh, ambil air ya, rame-rame dengan pakaian adat mereka turun. Nah, itu aja mungkin kalau untuk kegiatan keagamaan masih sampai sekarang. Ibu-ibu biasa kelompok yasinan, kelompok pengajian ibu-ibu, bapak-bapaknya kadang itu sudah tiap malam Jumat selakaran.
bersanji gitu kan. Kalau yang etnis Cina-nya itu tidak pernah lagi ada mereka berkegiatan. Cuman dia karena hidup mereka yang dari ekonomi kan, perdagangan. Jadi kalau sudah pagi sampai sore jarang ada yang tinggal di rumah, ada di pasar, ada di cakra. Jadi kalau malam pun kadang mereka capek tidur. Selanjutnya lagi Pak, menurut Bapak apakah ciri khas atau budaya orang Melayu di Ampenan masih tetap dijaga sampai sekarang? Menurut Bapak kenapa masih dijaga atau kenapa sudah mulai berkurang? Kalau yang apa namanya itu, kalau yang budaya yang kental itu tetap kita jaga di sini, seperti apa namanya adat istiadat, cara berpakaian, terus pernikahan itu kan, itu tetap kita jaga dengan kondisi apa namanya perkembangan apa yang adat istiadat yang mereka bawa dari leluhur mereka itu masih kita jaga sampai sekarang. Nah, cuman kalau generasi sekarang karena sudah medsos ini udah luar biasa, kadang-kadang dia adopsi kegiatan dari lihat media sosial biasanya gitu kan. Cuman kalau yang budaya lokal yang kental dengan nuansa kampung Melayu ya kadang-kadang saya tetap pelihara, tidak kita geser sama sekali. Cuman sentuhan-sentuhan media sosial ini kadang-kadang juga nyampur di dalam kegiatan kita, keseharian kita gitu. Apalagi Ini aja Pak.